Aku cinta padamu Tuhan. Aku rindu hadirat-Mu Tuhan. Aku ingin selalu Siapa sini hadir rindu akan hadirat Tuhan? Mari kita mau tundukkan kepala kita. Kami bersyukur Tuhan buat kebaikan-Mu Tuhan. Kami bersyukur Tuhan buat kasih rahmat anugerah-Mu buat kami Tuhan. Sebab selalu baru dan tidak pernah putus-putus dalam kehidupan kami. Mari kita mau naikkan syukur kita. Haleluya, haleluya. Mari ingat segala kebaikan Tuhan. Mari kita merenungkan segala kasih karunia Tuhan. Kami bersyukur buat anugerah-Mu Tuhan, buat kasih rahmat berkat-Mu. Haleluya. Terima kasih, terima kasih, terima kasih Tuhan. Ku bersyukur Tuhan anugerah-Mu. Haleluya, haleluya. Kasih-Mu nyata buat kami Tuhan. Kasih-Mu melimpah buat kami Tuhan. Kami bersyukur kami boleh memanggil Engkau ya Aba ya Bapa. Karena kami adalah anak yang Kau kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ini naikkan kami syukur kami kepada-Mu Bapa. Haleluya. Syikiralabaya. Mari kita merenungkan kasih Tuhan. Kita bersyukur segala kebaikan Tuhan. Kita boleh nyanyikan setiap lagu demi lagu dengan penuh kesungguhan. Syukur padamu Tuhan atas kasih-Mu dan bermazmur Bapa. Ku bermazmur bagi nama-Mu yang kudus. Sebab Engkau kebenaranku Tuhan. Sebab Engkau kebenaranku, padamu ku percaya. Betapa mulianya Tuhanku, ku rindu menyatakan. Kami bersyukur Tuhan. Mari naikkan syukur kita kepada Tuhan buat segala kebaikan Tuhan, buat segala kasih setia Tuhan. Dan bermazmur bagi nama-Mu yang kudus. Sebab Engkau kebenaranku, padamu ku
bersyukur. Amin Tuhan. Padamu Tuhan, atas kasih-Mu, dan bermazmur bagi nama-Mu yang kudus. Sebab Engkau kebenaranku, padamu ku percaya. Betapa mulianya Tuhanku, ku rindu menyatakan tinggikan diri-Mu, mengatasi langit, kebesaran-Mu mengatasi bumi. Tinggikan diri-Mu, mengatasi langit, kemuliaan-Mu Tuhan, mengatasi. Tinggikan, mari jemaat, jangan bagi berdiri, kita mau katakan. Oh, kami tinggikan diri-Mu Tuhan, sebab kebesaran-Mu mengatasi langit, kebesaran-Mu Tuhan, mengatasi bumi. Mari Bapak Ibu Saudara, kita merenungkan segala kebaikan Tuhan. Kita mau angkat tangan kita, katakan yang lembut. Kami meninggikan Engkau Tuhan, kami meninggikan Engkau Tuhan, sebab kebesaran-Mu mengatasi langit. Yes Tuhan, yes Tuhan, mengatasi bumi. Tinggikan diri-Mu, amin Tuhan, mengatasi langit, kemuliaan-Mu Tuhan, oh tinggikan, tinggikan Tuhan, diri-Mu, mengatasi
sebab kebesaran-Mu, keagungan-Mu, kemuliaan-Mu mengatasi bumi Tuhan. Buat sepanjang kehidupan kami Tuhan, kami hanya bersyukur dan menginginkan nama-Mu. Buat segala kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Kau hadir di tengah-tengah kami. Dan kami percaya Kau siap melawat kami Tuhan. Dan kami percaya kami akan pulang bawa berkat yang luar biasa daripada-Mu. Terima kasih Tuhan. Mari yang siap memuji Tuhan, yang siap meninggikan nama Tuhan, kita sama-sama katakan amin. Amin. Beri kemuliaan buat Tuhan. Haleluya. Siapa bersuka cita hari ini? Boleh lihat kiri kanan kita, depan belakang. Berikan tatapan senyuman yang terbaik. Kalau Tuhan kita baik, amin. Kita bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan kita baik. Haleluya, aku memuji nama-Mu Tuhan. Mari, berikan suara yang terbaik, berikan gerakan yang terbaik, berikan hati yang terbaik. Kita mau katakan na 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 na. Angkat tangan kan. Amin Tuhan. Kami mengangkat tangan kami Tuhan. Syukuri rahmat yang Kau beri, kakiku melompat bagimu. Sebab rahmat-Mu baru setiap hari. Katakan syukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Kuasanya selamanya, kasih setia.
kita baik Bapak Ibu Saudara. Yang di atas boleh katakan amin. Yang di bawah amin. Beri kemuliaan buat Tuhan. Kita bersyukur kasih rahmat Tuhan tidak pernah habis dalam kehidupan kita. Amin Bapak Ibu Saudara. Kita bersyukur penyertaan Tuhan sampai saat ini kita ada itu semua hanya karena kasih Tuhan. Banyak hal yang boleh terjadi dalam kehidupan kita. Tapi satu hal yang kita percaya, rancangan Tuhan yang terbaik dalam kehidupan kita. Kami sudah memuji-Mu Tuhan. Kami sudah meninggikan nama-Mu Tuhan. Kini saatnya kami mengambil bagian yang terbaik dalam kehidupan kami. Ketika kami mendengarkan firman-Mu. Kami bersyukur buat segala kasih karunia-Mu Tuhan. Mari kita merenungkan kebaikan Tuhan. Merenungkan segala apapun yang Tuhan sudah lakukan di kehidupan kita. Nanti biar singer nyanyikan dari awal, banyak hal yang boleh terjadi. Kita merenungkan setiap kata demi kata. Yang kau perbuat di dalam hidupku. Yes, Tuhanku. Rancangan indah. Biar itu yang terjadi Tuhan. Terjadi di hidup Bapa, buatku mengerti. Bapa yang mengerti. Amin Tuhan, sebab Engkau mengerti Tuhan. Segala yang ku perlu. Yang terbaik Tuhan. Kasih-Mu sempurna. Mari kita mau angkat tangan, katakan ku bersyukur, kita mau katakan sama-sama. Ku bersyukur Bapa. Mari boleh ini keluar dalam hati kita. Kami bersyukur. Ku bersyukur Tuhan. Buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan. Buat kasih karunia-Mu Tuhan. Buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Mari kita nyanyikan dari awal. Dan setiap kata menjadi rema dalam kehidupan kita. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku. Rancangan indah-Mu, amin Tuhan, terjadi di hidupku. Bapa, ku mengerti. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu. Kasih-Mu sempurna, nyata dalam hidupku. Bersyukur Bapa. Kami bersyukur Bapa. Aku bersyukur buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur. Saya serahkan pada Hamba ini.
kasih setiamu di dalam hidup. Buat kasih setiamu, Kasih setiamu di dalam hidup. buat kasih setiamu. Kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Kami mau bersyukur padamu Tuhan, buat kasih setiamu Bapa, buat semua kebaikanmu Yesus. Haleluya. Kau baik Tuhan, Engkau baik bagi kami Bapa. Terima kasih, terima kasih. Haleluya. Tidak ada hal yang lain yang dapat kami lakukan di dalam hidup kami ketika kami menghadapi banyak hal Tuhan, selain kami tetap bersyukur kepadamu buat semua kebaikan yang kau berikan dalam hidup kami, buat penyertaan yang selalu kau berikan bagi kami Tuhan. Buat kami tetap selalu bersyukur walau mungkin saat ini kesesakan yang sedang kami hadapi, walau mungkin saat ini Tuhan ada banyak hal yang membuat kami kecewa, tapi pagi hari ini Tuhan, buat kami tetap dapat bersyukur padamu, karena kami tahu kami punya Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Tuhan. Siapkan hati kami buat kebenaran firman-Mu. Pagi ini Kau berbicara buat setiap kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. 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 Silakan duduk. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan Yesus. Luar biasa ya di dalam Tuhan. Pujian tadi mengatakan ada banyak hal yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita. Ya. Tetapi bagian lain pujian ini mengatakan kita harus dapat tetap bersyukur kepada Tuhan. Ya. Karena apa? Di dalam ucapan syukur itulah sesungguhnya ada kekuatan kita untuk kita dapat melewati semuanya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan Yesus, kebenaran firman Tuhan pagi hari ini saya berikan judul meraih kemenangan di dalam Kristus. Saya percaya setiap kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, ketika kita menghadapi pergumulan yang berat sekalipun, Tuhan pasti berikan kemenangan buat setiap kita. Karena apa? Kita adalah orang-orang yang sudah dipilihnya, yang sudah ditetapkannya untuk kita meraih kemenangan di dalam Kristus. Amin. Satu ayat di dalam Roma pasal yang ke-8, ayat yang ke-37. Mari buka Alkitab kita dalam Roma pasal yang ke-8, ayat yang ke-37. Saya bacakan buat setiap kita. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang mengasihi Bapak Ibu, Saudara dan saya. Ketika kasih Tuhan ada dalam hidup kita, ketika penyertaan Tuhan ada dalam hidup kita, apapun boleh kita hadapi dalam dunia ini. Apapun boleh terjadi dalam hidup ini. Tetapi ketika kita ada dalam
kasih Kristus, kita akan keluar sebagai orang-orang yang menang dalam Kristus. Bapak Ibu Saudara ini berkati Tuhan Yesus. Saya percaya setiap kita, Bapak Ibu Saudara saya dan banyak orang lain di sana ingin menjadi orang-orang yang berhasil. Ingin menjadi orang-orang yang sukses. Ingin menjadi orang-orang yang mungkin membawa pengaruh. Serta ingin menjadi pemimpin-pemimpin yang hebat. Dan semuanya itu tidaklah salah. Ya. Semuanya itu tidaklah salah. Karena tidak ada satu orang pun yang merancangkan hidupnya ada dalam kegagalan. Tetapi ada banyak orang yang mau meraih impian dan kemenangan dalam kehidupannya. Ya. Hari ini kita mau belajar dari Roma pasal yang ke-12, ayat yang ke-12. Satu ayat ini kita mengupas lebih dalam. Bagaimana kita dapat meraih kemenangan di dalam Kristus. Ayat ini mungkin sudah sering kali kita dengar. Ayat ini mungkin sudah sering kali hamba-hamba Tuhan mengupas dalam. Tetapi pada saat pagi hari ini kita mau belajar kembali. Bagaimana kita meraih kemenangan di dalam Kristus. Melalui Roma pasal yang ke-12 ayat yang ke-12. Saya bacakan ayat ini ya. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Tuhan mau setiap kita harus tetap bersukacita dalam pengharapan kita. Bukan hanya itu dikatakan kita harus sabar dalam kesesakan kita. Lalu dikatakan lagi kita harus bertekun di dalam doa. Kita mau belajar 3 hal pagi hari ini. Bagaimana kita dapat meraih kemenangan di dalam Kristus. Ya, Bapak Ibu simak baik-baik. Ya, jangan kita pulang dengan hampa tanpa sesuatu yang kita raih pagi hari ini. Saya percaya ketika kita buka hati pagi hari ini. Judul perikop, judul dari kebenaran firman Tuhan pagi hari ini pasti terjadi dalam hidup setiap kita. Kita raih kemenangan di dalam Kristus. Yang pertama, bagaimana kita dapat meraih kemenangan dalam Kristus? Kita harus bersukacita dalam pengharapan kita. Amin. Tuhan mau setiap kita bersukacita dalam pengharapan kita. Sukacita ditulis dalam bahasa Inggris, di situ dikatakan dengan kata joy. Kata joy dalam bahasa Inggrisnya. Be joyful in hope. Bersukacita dalam pengharapan. Tapi kadangkala kita juga dengar kata yang namanya happy. Ya. Bedanya apa sih Pak? Happy sama joy. Saya jelaskan sedikit. Kalau yang namanya happy, ya, artinya ketika keadaan kita baik-baik, ada berkat, banyak hal yang kita miliki, kita berasa happy. Tetapi ketika semuanya itu hilang, kita tidak diberkati, ya, rasa happy itu hilang. Ya. Berbeda dengan yang namanya joy. Jadi kalau happy itu situasi yang menentukan keadaan kita happy apa enggak nih. Kalau saya tanya sama Bung Ando, ya, ini Bung Ando namanya, Andoling. Bung Andoling happy sekarang ya, banyak uang happy ya, pacar cantik happy ya, happy. Tapi kalau satu saat saya tanya, Bang Ando lagi nggak punya uang happy nggak? Wah tetap happy. Kalau diputus pacar tetap happy nggak? Bapak Ibu saudara kasih Tuhan Yesus, kebanyakan orang ketika dia berkata saya happy, artinya didukung dengan banyak hal di belakangnya. Dia diberkati, dia punya segala sesuatu itu happy. Tetapi berbeda dengan joy. Ya. Kalau joy itu tidak ditentukan dengan yang namanya keadaan sekelilingnya. Berbeda dengan happy. Dikendalikan dengan keadaan situasi keadaan. Ya. Jadi kalau joy itu tidak ditentukan. Kita punya uang banyak, kita diputus pacar, kita nggak bisa apa-apa. Tapi kita mau tetap yang namanya joy itu. Sukacita itu. Amin. Jadi itu perbedaannya antara joy sama happy. Ya, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Yesus,
Kalau di dalam Nehemia pasal yang ke-8 ayat 11b, di situ dikatakan jangan kamu bersusah hati sebab sukacita karena Tuhan itulah perlindunganmu. Tuhan ingatkan kita, Bapak Ibu Saudara dan saya, dikatakan jangan bersusah hati. Pagi hari ini kalau ada di antara kita datang dengan susah hati, dengan perasaan yang begitu berat, kita bawa dari rumah. Tuhan bilang, firman Tuhan katakan, jangan bersusah hati. Dikatakan dalam bahasa Inggrisnya di sini, for the joy of the Lord is your strength. Jadi sebab sukacita karena Tuhan itulah perlindunganmu. Ya, jangan ada yang bersusah hati, tapi kita harus tetap ada sukacita dalam hati. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan Yesus, ketika kita membaca dalam Filipi, satu perikop, satu pasal, satu kitab ini dalam Filipi yang ditulis oleh Rasul Paulus, kalau kita merenungkan, kita baca lebih dalam, kitab Filipi ini berbicara banyak mengenai yang namanya sukacita. Sukacita, sukacita, betul ya? Nanti Bapak Ibu perhatikan di rumah, baca kitab Filipi sampai habis. Di situ ada banyak ditulis oleh Rasul Paulus tentang berbicara tentang sukacita. Nah, sukacita dalam kitab Filipi ini dalam bahasa Inggrisnya ditulis dengan dua kata. Yang pertama itu joy, yang kedua itu yang namanya rejoice. Ya, bedanya apa Pak? Ya, bedanya tadi kalau joy itu kan sukacita. Lalu kalau rejoice itu apa ya? Ya, rejoice itu jadi adalah manifestasi keadaan ketika kita dalam keadaan bersukacita. Ya. Kalau orang dalam keadaan bersukacita, Bapak Ibu Saudara dan saya tidak perlu disuruh bertepuk tangan pun, kita pasti bertepuk tangan. Tidak perlu kita mengangkat tangan buat kemuliaan Tuhan, kita pasti mengangkat tangan. Itu namanya manifestasi daripada joy itu. Rejoice itu namanya. Ya. Bapak Ibu nanti baca lebih dalam kitab Filipi. Ya. Di situ sukacita, sukacita, sukacita dalam segala keadaan. Dan ketika bersukacita itu manifestasinya apa sih? Orang yang bersukacita. Seperti saya lihat tadi, Bapak Ibu Saudara semua yang di atas. Ketika kita datang dengan sukacita, kita angkat tangan kita. Ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur. Sukacita kita melimpah. Bagaimana kita memanifestasikan sukacita itu? Kita angkat tangan kita. Kita bersyukur buat semua kebaikan yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Amin. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Yesus, bagaimana supaya kita tetap dapat bersukacita di dalam pengharapan kita kepada Tuhan? Yang pertama, kita harus berdoa dengan sukacita. Tidak bisa kita berdoa dengan perasaan yang tidak sukacita. Ada sesuatu yang mengganjal dalam hati kita. Ada kekecewaan yang kita simpan dalam hati kita. Ada rasa kebencian yang kita simpan dalam hati kita. Bagaimana mungkin kita berdoa dengan sukacita? Tak kala ada orang lain yang bersalah kepada kita, kita tidak mengampuni dia. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan Yesus, Filipi 1 ayat 4 di situ dikatakan, dan setiap kali aku berdoa untuk kamu semua, aku selalu berdoa dengan sukacita. Ya. Jangan ada ganjalan dalam hati kita. Buang yang namanya sakit hati, kekecewaan. Ampuni orang yang bersalah kepada kita. Ya. Baru kita datang kepada Tuhan dengan hati yang sukacita. Kita berdoa kepada Tuhan. Lalu kita juga harus bersukacita dalam iman kita. Ya. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan Yesus, Paulus dulunya adalah seorang yang radikal melawan Tuhan. Tahu kisahnya ya. Tetapi ketika dia mengalami jamahan Tuhan yang luar biasa,
Tuhan ubah Paulus. Yang dulunya dia radikal melawan Tuhan, dia menjadi orang yang radikal. Untuk apa? Melayani Tuhan. Ada perubahan 180 derajat. Bahkan namanya dahulu yang darinya Saulus menjadi Paulus. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan Yesus, apa yang Paulus katakan, ya, dia tetap dapat bersuka cita dalam imannya. Ketika mengalami penderitaan luar biasa dalam pengalaman pelayanannya, dikatakan aku tetap bersuka cita dalam iman. Ya. Ada banyak tantangan yang Paulus hadapi ketika dia begitu radikal melayani Tuhan. Bahkan dikatakan Alkitab dia sempat masuk penjara. Ya. Tapi dia tetap katakan aku tetap bersuka cita dalam iman kepada Tuhan. Buat setiap kita, Bapak Ibu Saudara dan saya, kalau baru ada masalah sedikit, jangan pernah kita mundur dari Tuhan. Jangan kita bersungut-sungut, jangan pernah kita marah-marah, ya. Tapi kita harus tetap bersuka cita dalam iman kita kepada Tuhan. Ya. Yang ketiga, Bapak Ibu kasih Tuhan Yesus, kita harus bersuka cita di dalam Tuhan. Filipi 3 ayat 1 bagian A di situ dikatakan, akhirnya saudara-saudaraku, bersukacitalah di dalam Tuhan. Lalu Filipi 4 ayat 4a di situ dikatakan, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Ya. Bersukacita senantiasa dalam Tuhan. Mungkin kita pernah mendengar Bapak Ibu, orang gereja Betel itu, orang aliran karismatik itu aneh ya. Kenapa? Iya itu kalau kebaktian dia angkat tangan, dia sorak-sorak, dia nangis, dia ketawa. Aneh itu orang katanya. Mungkin kita pernah mendengar hal seperti itu. Kita tidak perlu memperdebatkan semuanya itu. Ya. Mengapa? Karena kita tahu orang yang berkata seperti itu belum pernah merasakan sukacita yang daripada Tuhan. Ya. Ketika kita merasakan sukacita daripada Tuhan, sesuatu yang luar biasa kita harus ekspresikan. Oh Tuhan, Engkau baik buat saya. Pujian lama mengatakan seperti itu ya. Oh Tuhan, Engkau baik buat saya. Oh Tuhan, Engkau baik buat saya. Oh Tuhan, Engkau baik buat saya. Engkau baik buat saya selamanya. Ya. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan Yesus, kita harus bersuka cita dalam Tuhan. Lalu bagian yang kedua, tadi ada 3 bagian ya. Yang pertama tadi apa? Kita harus bersuka cita dalam pengharapan kita. Lalu bagian kedua adalah kita harus sabar dalam kesesakan. Ya. Tuhan katakan kita harus bersabar dalam kesesakan kita. Memang enggak enak Bapak Ibu ketika kita berada dalam posisi yang kesesakan ini. Berada dalam posisi tertekan, banyak masalah. Tapi Tuhan katakan pagi hari ini, sabar dalam kesesakan. Mengapa? Karena orang sabar pasti diberkati Tuhan. Amin. Bersabar akan waktunya Tuhan. Kadang-kadang kita memang maunya cepet ya. Enggak sabar. Apa-apa semua mau cepat. Mau instan. Potong kompas segala macam. Ya. Apapun yang kita hadapi hari-hari ini. Tuhan mau kita tetap sabar. Waktu Tuhan adalah yang terbaik. Coba saya minta kasih kunci E. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan. Apa? Jadi kita harus sabar. Karena waktu Tuhan adalah yang terbaik.
Arti sabar dalam kesesakan itu apa sih Om, Pak, Ko? Sabar itu apa sih? Ya, saya mencatat di sini arti sabar adalah kita tidak mengeluh kepada Allah. Ketika kita ada dalam himpitan, ketika kita dalam beban berat, kita tidak mengeluh, Tuhan kenapa ini terjadi? Kenapa Tuhan? Arti sabar itu yang pertama adalah kita tidak mengeluh kepada Tuhan. Di dalam Keluaran pasal 16 ayat 2 dan 3. Di situ dikisahkan bagaimana orang bangsa Israel mengeluh kepada Musa dan Harun. Ya, ini saya pakai bahasa saya ya. Dia katakan kepada Musa dan Harun, Musa, Harun, kenapa engkau bawa kami ke sini? Di sini kami mati dengan kelaparan di padang gurun. Akan lebih baik kalau kami mati di sana di Mesir dengan di depan kami itu ada daging, ada roti. Kenapa kami harus mati di sini? Musa, Harun, di tengah kelaparan kami ngeluh terus, sungut-sungut terus. Ya. Padahal Tuhan mau kalau apapun yang sedang kita hadapi, kita harus tetap sabar, sabar, sabar. Pujian lama mengatakan begini, sabar dalam susah. Susah apa? Lagu lama banyak gak bisa. Sabar, sabar, sabar. Ya, dalam kesabaran ada berkat Tuhan yang Tuhan berikan. Lalu arti sabar yang kedua adalah tidak mudah, tidak menjadi susah dan sedih. Ya. Ketika kita tahu pertolongan kita daripada Tuhan dan kita harus menjalani yang namanya kesabaran itu, di dalamnya kita tidak menjadi susah, kita tidak menjadi sedih. Mazmur 34 ayat 18 di situ dikatakan, apabila orang-orang benar itu berseru-seru, maka Tuhan mendengar, dan melepaskan mereka dari segala kesesakannya. Sabar ya Bapak Ibu. Setiap kita punya masalah. Setiap kita punya persoalan. Siapa di sini saya mau tanya yang tidak punya persoalan, tidak punya masalah? Ya. Anak-anak yang masuk sekolah dasar pun dia punya persoalan, punya masalah. Ya. Sabar. Jangan menjadi susah dan sedih. Ada Tuhan yang selalu menolong kita. Lalu arti kesabaran berikutnya adalah kita tidak mencari jalan keluar di luar daripada kebenaran firman Tuhan ini. Ada banyak orang hari-hari ini gak sabar. Ya, mencari hal-hal kebenaran itu di luar Tuhan. Bertanya kepada orang-orang yang bukan dari mengenal Tuhan. Bagaimana suhu kehidupan saya selanjutnya. Ya, saya bilang apa? Ini hidup lu susah katanya gitu kan? Ya. Padahal suhunya sendiri nggak tahu hidup dia kayak apa ke depannya. Dia bisa meramal orang. Ya. Jangan cari jalan di luar kebenaran firman Tuhan. Percaya bahwa jalan Tuhan adalah jalan yang terbaik. Ya. Arti kesabaran yang selanjutnya adalah kita tetap dalam sikap mengucap syukur. Pujian tadi pas. Ya. Banyak hal yang kau perbuat di dalam hidupku. Rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Kita bersyukur kepada Tuhan. Amin. Jadi arti sabar adalah kita tetap ada dalam ucapan syukur kita kepada Tuhan. Ya. Kita lihat kisahnya
di dalam Ayub. Bapak Ibu nanti baca di rumah. Ayub pasal yang pertama ayat 21, 22 di situ dikatakan, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Ayub katakan, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Allah berbuat yang kurang patut. Artinya apa? Ayub tidak menyalahkan Tuhan. Dia selalu bersyukur atas apa yang terjadi. Ya, karena dia tahu semua yang dia miliki hanya daripadanya. Ketika Tuhan ambil itu semua, Tuhan punya rencana. Ya, Bapak Ibu, saudara yang kasih Tuhan Yesus. Kalau tadi dikatakan arti sabar itu apa sih? Kita sudah melihat poin-poinnya. Lalu kalau pertanyaannya seperti ini, mengapa Tuhan mau setiap kita, Bapak Ibu Saudara dan saya harus tetap sabar dalam kesesakan kita? Ya. Kenapa sih kita harus sabar? Saya mau nggak sabar aja lah. Saya mau marah-marah aja lah. Nggak mau santai-santai lah. Tapi Tuhan mau kita tetap sabar dalam kesesakan kita. Mengapa? Yang pertama adalah karena segala sesuatu ada dalam kendalinya Tuhan. Ya, segala hal apapun yang terjadi saat ini, hari ini, semuanya ada dalam kendali Tuhan. Ya. Dikatakan Mazmur 55 ayat 23, serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara engkau. Tidak untuk selama-lamanya dibiarkannya orang benar itu goyah. Lalu dikatakan Mazmur 103 ayat 19, Tuhan sudah menegakkan tahta-Nya di sorga dan kerajaannya berkuasa atas segala sesuatu. Jadi kalau hari ini kita sedang menghadapi persoalan, masalah, beban berat, konflik apapun, persoalan apapun, percayalah, semua ada dalam kendali Tuhan. Ya, semua dalam kendali Tuhan. Jadi kita harus sabar dalam kesesakan kita. Lalu mengapa Tuhan mau kita tetap sabar dalam kesesakan kita? Karena apa? Dalam 1 Korintus 10:13 di situ ayat jelas sering kita baca bahwa tidak akan melebihi kekuatan kita. Setiap persoalan apapun yang kita hadapi, Tuhan izinkan semua itu terjadi. Tetapi tidak akan pernah melewati batas kemampuan kita. Ketika semua itu Tuhan izinkan terjadi, ada tangan Tuhan yang mengangkat kita, yang menopang kita, ya, yang memberikan pertolongan kepada kita. Ya. Jadi tidak ada alasan untuk kita tidak bersabar, untuk kita bersungut-sungut, karena apa yang terjadi Tuhan tahu. Lalu yang selanjutnya, mengapa Tuhan mau kita tetap sabar dalam kesesakan? Ya, karena Tuhan tahu bagaimana cara melepaskan kita dari kesesakan itu. Ya. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Yesus, 2 Petrus 2 ayat 9. Di situ dikatakan bagian A, maka nyata bahwa Tuhan tahu menyelamatkan orang-orang saleh dari pencobaan. Tuhan tahu bagaimana setiap kita hari-hari ini mungkin ada dalam himpitan berat. Tuhan tidak berdiam diri. Tuhan tidak berdiam diri. Dia tahu, bahkan Dia mengerti ketika kita meneteskan air mata kita. Dia mengerti setiap tetes air mata kita. Dia tahu kerinduan kita. Dia tahu doa-doa kita. Ya, Dia tidak menutup telinganya buat setiap kita. Tapi Dia dengar. Bukan hanya Dia dengar, tapi Dia Allah yang akan bertindak. Yang akan memberikan kemenangan buat setiap kita. Amin Bapak Ibu. Lalu selanjutnya, mengapa Tuhan mau kita tetap sabar dalam kesesakan? Adalah Bapak Ibu yang kasih Tuhan, harus kita sadar bahwa ketidaksabaran itu tidak akan pernah menyelesaikan masalah. Ya, nggak akan pernah menyelesaikan masalah. Kalau kita tidak sabar itu tidak akan pernah menyelesaikan masalah. Sabar menunggu waktu Tuhan.
itulah yang terbaik. Ya. Hal yang ketiga, yang terakhir, Bapak Ibu yang kasih Tuhan Yesus. Yang pertama tadi apa? Kalau kita mau menang, ya, di dalam Kristus apa? Bersukacita dalam pengharapan. Lalu yang kedua apa? Sabar dalam kesesakan. Yang ketiga, kita harus bertekun di dalam doa. Ya. Kita nggak usah tanya orang lain, atau saya bertanya kepada setiap kita, sudahkah kita bertekun dalam doa? Kita bicara, katakan dalam diri kita sendiri, sudahkah aku bertekun dalam doa? Ya. Di tempat ini ada 2 kali jam doa. Hari Selasa jam 7 malam, hari Sabtu jam 1 siang. Ya. Bapak Ibu tidak bisa hari Selasa, it's okay. Ada hari Sabtu jam 1 siang. Ya, kita harus bertekun dalam doa, karena dengan doa disitulah letak kekuatan kita menghadapi segala sesuatu yang sedang kita hadapi hari-hari ini. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Yesus, jadi ciri yang ketiga bagaimana kita dapat meraih kemenangan dalam Kristus adalah kita harus bertekun di dalam doa. Ya. Pelayan-pelayan Tuhan di tempat ini ditekankan untuk datang berdoa. Ya. Mempersiapkan diri itu bukan sekedar kita datang latihan. Latihan itu penting. Tetapi terlebih penting adalah kita mempersiapkan hati kita buat Tuhan. Tidak bisa kita hanya datang sekedar datang melayani tanpa kita mempersiapkan diri buat Tuhan. Ya. Lebih dari itu yang Tuhan mau adalah hati kita. Apakah hati kita terpaut kepada Tuhan? Ada perasaan rindu untuk menyenangkan hati Tuhan. Oleh sebab itu pagi hari ini firman Tuhan ingatkan setiap kita. Mari kita bertekun dalam doa kita. Jangan pernah putus untuk kita berdoa, selalu memohon kepada Tuhan. Ya, jangan pernah jemu untuk kita datang berdoa. Terus. Sampai kapan Pak? Terus berdoa, Tuhan mau. Ya, kita bertekun dalam doa. Jadi 3 poin penting ini Bapak Ibu. Untuk kita dapat meraih kemenangan dalam Kristus adalah kita harus sabar dalam kesesakan. Yang pertama tadi apa? Bersukacita dalam pengharapan. Yang kedua sabar dalam kesesakan. Bertekun di dalam doa. Ya. Jadi kalau kita mau meraih kemenangan dalam Kristus, lakukan 3 hal ini. Saya percaya kita akan tampil menjadi orang-orang yang menang. Bahkan lebih dari pemenang. Amin. Kebenaran firman Tuhan memberkati setiap kita pagi hari ini ketika kita membuka hati buat firman Tuhan. Saya mengundang setiap kita bangkit berdiri. Saya rindu menaikkan sebuah pujian ini. Sekalipun aku dalam lembah kekelaman, aku tidak takut Tuhan, karena Engkau yang besertaku. Sekalipun aku dalam lembah gelap, ku tak takut sebab Kau besertaku. Sekalipun badai topan datang menerpa, ku tak gentar sebab Kau di sisiku. Mari angkat tangan kita puji Tuhan. Aku percaya Tuhan, aku percaya Tuhan. Di tengah apapun yang terjadi dalam hidup kami, Engkau selalu ada dalam hidup kami. Kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Naikkan pujian ini dengan sungguh hati. Sekalipun aku dalam lembah gelap, ku tak takut sebab Kau beserta. Ya Yesus, apapun lembah kekelaman
nama Tuhan Yesus. Dia Allah yang memberikan kemenangan. Percaya, angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah Tuhan. Berkat-Mu atasku melimpah. Kebajikan, kemurahan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah. Aku percaya, kami percaya Tuhan, kami percaya Yesus. Kami akan tampil menjadi orang-orang menang di dalam Engkau Tuhan. Kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah. Aku percaya, ku percaya. Berkat-Mu atasku melimpah. Kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Ku puji, ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Ku puji, ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Amin Tuhan. Kami bersyukur Tuhan buat firman-Mu Tuhan. Kami bersyukur Tuhan buat apa yang sudah Kau ingatkan kepada kami Tuhan. Untuk kami bisa menjadi orang-orang yang pemenang di hadapan-Mu Tuhan. Dan menangkan kehidupan kami Tuhan. Menjalani kehidupan kami ini Tuhan. Kami percaya biar 3 hal ini boleh menjadi rema dalam kehidupan kami. Untuk kami terus bersuka cita dalam pengharapan Tuhan. Untuk kami terus sabar dalam kesesakan Tuhan. Apapun Tuhan yang kami alami, kami boleh sabar Tuhan. Dan terlebih kami boleh bertekun dalam doa Tuhan. Kami mau melakukan firman-Mu Tuhan. Kami mau menjadi pelaku firman-Mu. Terima kasih buat hamba-Mu Tuhan yang sudah menyampaikan isi hati-Mu. Mari Kau urapi hamba-Mu Tuhan. Singkapkan rahasia firman-Mu lebih lagi Tuhan. Apa yang menjadi rencana-Mu Tuhan. Apa yang menjadi kehendak membuat kami Tuhan. Kami percaya Kau pakai hamba-Mu luar biasa. Berkati keluarganya menjadi kebutuhannya Tuhan Yesus yang cukupkan. Terima kasih buat firman-Mu dan kami mau menjadi pelaku firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Saya serahkan pada Bapak Gembala. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, kita kembali dilengkapi dengan firman-Nya yang mengingatkan saudara dan saya supaya tetap bersuka cita di dalam Tuhan. Apapun yang terjadi di dalam hidup kita, karena firman-Nya berkata sukacita dari Tuhan merupakan kekuatan di dalam hidup kita. Puji Tuhan. Saudara, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Yang pertama adalah saudara lihat bahwa apa yang kita lakukan sampai saat ini Tuhan sudah berkati kita dengan banyak hal sehingga multimedia kita makin lama makin dilengkapi. Tapi sungguh pun demikian masih ada yang harus kita lakukan. Salah satu contoh adalah sampai saat ini kita masih menggunakan laptop milik dari saudara Daniel. Saudara, sepanjang Daniel ada di tempat ini, dengan kata lain belum kuliah kembali ke Semarang, ya mungkin masih bisa kita manfaatkan. Tapi tentu saja kita tidak boleh terus berharap kepada milik pribadi, ya sebagaimana yang saya katakan. Kalau kamera yang sudah kita pakai saat ini merupakan kamera milik gereja. Tadinya kita pakai milik dari Pak William, juga Pak Jonathan, tapi Tuhan sudah berkati kita bisa menggunakan 2 kamera yang masing-masing
Tuhan kasih buat kita. Tapi laptop itu tidak ya, kita tidak tahu kapan Saudara Daniel akan kembali ke Semarang untuk kuliah tatap muka di sana. Nah sebab itu kita harus mencari laptop yang canggih, yang sama kualitasnya, kalau bisa lebih tentunya. Atau kita harus mencari PC yang bisa kita gunakan untuk keperluan ini ya. Nah saudara, dari beberapa saudara-saudara kita, saya dengar ada 4 orang yang sudah komitmen untuk bersama-sama mengumpulkan uang, membeli untuk kepentingan ini semua. Dan sudah terkumpul baru 4 orang ini ya. Ini bagus, ini dahsyat ini. Sudah terkumpul 11 juta saudara. Tentu semuanya mau diberkati. Dan kita beriman bahwa berkat itu datang dari Tuhan. Itu iman kita. Dan berkat itu datang karena kita memberi, bukan memberi kepada manusia, tapi memberi kepada Tuhan. Memberi kepada Tuhan itu apa? Ya untuk pekerjaan Tuhan, itu artinya kita memberi kepada Tuhan. Ya. Nah saudara, sebab itu bagi saudara-saudara yang ingin dapat berkat, karena memberi itu adalah berkat. Mari saudara bisa mengumpulkan berapa saja. Ya sebab satu kali lagi saya katakan, multimedia kita masih banyak yang harus kita lengkapi ya, banyak. Saya dengar ini Om harganya sekian. Belum nanti Yogi datang lagi, ini Pak harganya sekian. Ya memang cukup mahal, tapi kalau kita berdoa kepada Tuhan, contohnya Tuhan lengkapi kita semua ya. Yang Tuhan pakai siapa? Ya bukan orang dari luar, di antara kita saja. Ya. Kenapa? Karena ada beban, ada yang terbeban untuk melakukan itu. Sebab itu saudara, bagi mereka yang mau diberkati, mau ikut, sebab memberi itu adalah berkat. Ya. Kalau saya nggak sampaikan ini mungkin saya salah. Wah saya ingin diberkati kok Pak Pendeta nggak mengumumkan itu. Ya. Nah saya umumkan hari ini ya saudara, karena saya pernah ditegur dari seseorang, kenapa Pak Pendeta tidak umumkan itu? Kan saya juga mau diberkati. Ya saya salah, karena saya tidak mengumumkan. Jadi sekarang saya umumkan ya, puji Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, saya tadi pagi lupa mengumumkan. Ya sekarang ini saudara, pemerintah itu begitu giat untuk melakukan vaksinasi bagi lansia. Lansia sekarang jadi target kelihatannya setelah anak-anak umur 12 tahun ya. Nah ke atas sekarang lansia jadi target. Nah saudara, tolong mereka yang sudah lansia yang belum divaksin, vaksinlah, nggak berdosa kok ya, nggak berdosa. Jangan pikir kalau divaksin itu berdosa. Tidak ada chip 666 yang ditanam di dalam kulit saudara, tidak ada ya. Tidak seperti itu. Kalau ada pengajaran yang begitu, biarlah Gereja Betel Indonesia tidak mempercayai hal seperti itu. Tolong diingat, saudara bisa mengikuti dari YouTube bagaimana sikap Gereja Betel Indonesia terhadap vaksinasi yang disampaikan oleh Ketua Umum GBI Bapak Pendeta Dr. Rubin Abraham ya. Bisa dengar bagaimana sikap kita, sikap Gereja Betel Indonesia terhadap hal ini. Sebab itu tolong ya, saya bersyukur kepada Tuhan bahwa ternyata anak-anak Tuhan di tempat ini cukup sadar akan hal ini sehingga sudah banyak yang vaksin. Kenapa saudara? Hari Rabu yang lalu dari Kementerian Kesehatan itu menyerukan gereja-gereja ada QR apa itu? Peduli Lindungi. Ya, saya nggak begitu mengerti karena saya sedang ikut Zoom yang lain, saya berhenti, saya ikut itu. Jadi saya nggak ngikutin dari pertama pertemuan itu lewat Zoom ya. Nah saudara,
yang saya dengar sudah di tengah-tengah dan itu sudah dalam tanya jawab, ada yang tanya, apakah gereja harus punya nomor itu? Dan dijawab harus. Nah, saya menunggu aturan tertulisnya dari Kementerian Kesehatan. Kalau gereja itu diharuskan seperti itu. Kalau sudah memang diharuskan, saudara, berarti kalau nanti kita mau masuk gereja pakai di-scan itu ya, di-scan peduli lindunginya itu. Nah itu saya kira itu ideal ya, satu hal yang ideal yang difikirkan pemerintah. Tapi karena pemerintah itu harus kita taati ya kita taat ya. Kita lihat saja selanjutnya bagaimana, karena tidak ada penjelasan lebih kecil, lebih rinci dari Kementerian Agama. Gereja ada di bawah Kementerian Agama, sehingga pengaturannya juga di samping dari Kementerian Kesehatan harus ada juga dari Kementerian Agama. Ya kita tunggu, ya kita tunggu juga pengarahan dari pusat. Andai kata hal itu memang harus dilakukan, tapi saya lihat mungkin lama baru seperti ini. Sebab itu tolong ya mereka yang belum divaksin, vaksinlah, karena saya dengar tahun depan itu sudah bayar pribadi kalau divaksin untuk mendapatkan vaksin COVID-19 ini. Itu yang kedua. Yang berikutnya saudara, nanti kalau saudara pulang, saudara akan menerima bingkisan. Nah, bingkisan itu apa itu? Isinya makanan. Makanannya apa? Nanti buka di rumah. Kira-kira begitu ya. Karena memang kita nggak boleh makan sama-sama di tempat ini. Nah, saudara, kenapa ada makanan? Apakah dari gereja? Bukan. Itu dari anak Tuhan yang bergereja di tempat ini. Siapa? Nah, mungkin saudara bertanya, itu dari Bapak Suharyanto dan Ibu. Loh, emangnya kenapa? Apa yang ada ulang tahun? Ya, mereka berulang tahun. Tapi bukan berulang tahun pribadi, tapi berulang tahun pernikahan mereka berdua. Ya, saudara, karena orang menikah itu kan dua jadi satu. Bukan satu orang ya, tapi dua jadi satu. Kalau di Jepang sekarang satu orang bisa menikah. Kok bisa? Iya, dia menikah sama boneka. Boneka kan nggak bernyawa. Bisa seperti itu loh. Itu dunia udah ngaco, nggak karu-karuan lah. Ya. Kalau tadinya laki sama laki, perempuan sama perempuan, sekarang sudah sama boneka. Karena nggak mau berisiko kalau sama dengan manusia, ribut terus. Jadi akhirnya sama boneka. Ya, saudara yang dalam Tuhan, itu tidak. Tapi kita orang yang beriman, yang namanya pernikahan harus laki-laki dengan perempuan yang menjadi satu. Dan mereka sudah berulang tahun pernikahan, bukan 10 tahun, bukan 20 tahun, tetapi 40 tahun. Saudara, 40 tahun itu bukan waktu yang sedikit loh. Itu waktu yang cukup lama. Saudara, dan itu tidak mungkin bisa dicapai kalau tidak ada peranan Tuhan di dalamnya. Kalau dengan usaha manusia sendiri, berapa banyak yang bercerai bukan karena masalah kekurangan, orang-orang kaya banyak yang bercerai. Saudara, kenapa? Karena masalah bagaimana sukacita di dalam rumah tangga, ya, rasa happy di dalam rumah tangga itu tidak ada. Sehingga akhirnya ya udah masing-masing cari sendiri-sendiri, berpisahlah. Tetapi kalau rumah tangga yang dipimpin oleh Tuhan Yesus, menjadikan Tuhan Yesus sebagai juru mudinya, saya percaya, yakin, kalau bahasa Arabnya itu apa namanya? Hanjakul? Bukan, itu fayakul lain lagi. Hanjakul yakin, itu sangat yakin. Itu bahasa Arabnya gitu ya. Benar apa salah? Ya tolong dikoreksi yang begitu. Itu pasti berhasil. Ya. Saya katakan tadi 40 tahun itu bukan waktu yang sedikit. Orang Israel
mengembara di padang pasir selama 40 tahun. Cukup lama untuk dibentuk oleh Tuhan. Pernikahan juga dibentuk oleh Tuhan. Sekarang masuk 40 tahun, sudah selesaikah? Belum. Sebab itu terus harus dijadikan Tuhan Yesus sebagai jurumudi. Sampai kapan? Sampai Tuhan Yesus datang menjemput. Ya masing-masing. Wah, itu indah sekali kalau seperti itu ya. Saya juga merindukan hal yang seperti itu. Saudara juga tentu merindukan hal yang sama. Ya, sebab kebahagiaan itu terletak ketika suami istri itu saling mendukung, saling memberi, saling mengampuni, saling mengingatkan, saling membutuhkan. Itu yang membuat pernikahan itu bisa kuat di dalamnya. Tapi kalau salah satu sudah berpikir tanpa kamu aku juga bisa hidup, iya, bicara seperti itu bisa memang. Itu kacau nantinya ya, saudara, kacau. Jadi sebab itu kalau Tuhan sudah satukan, tetap bersatu terus sampai Tuhanlah yang memisahkannya. Ya, jadi saudara nanti tinggal terima saja, tapi ingat ya, doakan keluarga dari Pak Suharyanto dan Ibu ini supaya mereka terus setia di dalam Tuhan ya, dan juga melayani Tuhan tentunya. Puji Tuhan. Kita sudah berdoa baca berulang tahun. Sekarang bagi Bapak Ibu Saudara yang perlu dukungan doa, tolong diangkat tangannya. Ibu Horas untuk Mama ya Bu ya. Iya, tadi sudah bicara. Kita mau berdoa untuk Mama Ibu Horas. Saudara, mamanya tidak beribadah, sekali pernah datang di dalam ibadah di sini. Tapi kita selalu berdoa buat mamanya. Dan tadi Ibu Horas bersaksi, mama dari Ibu Horas ini penyakitnya yang didoakan di tempat ini itu Tuhan sembuhkan ya. Ketika dia cek ke dokter ternyata tidak ada masalah dengan kesehatannya, darahnya bagus dan lain sebagainya, sehingga bisa ikut vaksin sudah 2 kali ya. Saudara, dia bersyukur sekali ya. Sebab itu kita mau terus berdoa buat mama dari Ibu Horas ini supaya Tuhan terus pelihara, jaga, terutama imannya kepada Tuhan Yesus. Itu yang paling penting ya. Ada lagi? Titin Bayu. Ya, Ibu Titin Bayu, kita mau berdoa untuk Ibu Titin Bayu ya. Siapa lagi? Kalau nggak dibuka maskernya nggak kenal saya. Oke, di atas? Tidak ada, baik. Kita akan mengakhiri ibadah, kita sama-sama berdiri, kita menyanyikan pujian yang mengatakan, dimuliakan, ditinggikan. Yesus
Benar Tuhan, Engkaulah Raja kami. Raja di atas segala raja yang menguasai hati kami. Oh Tuhan, kuasa-Mu terjadi di bumi dan juga di surga Bapa. Sebab itu kami percaya Tuhan, segala sesuatu yang kami ikat di dunia ini akan terikat di surga. Oh sebagaimana firman-Mu yang mengajarkan kepada kami, supaya jadilah kehendak-Mu seperti di surga Tuhan. Itulah keyakinan kami bahwa benar-benar Engkau adalah Raja di atas segala raja, Tuhan yang ajaib dan heran, yang sanggup melakukan segala perkara. Pagi hari ini Tuhan, kami bersyukur buat anugerah-Mu yang heran. Oh, sehingga kami bisa beribadah kepada-Mu Bapa. Ibadah yang keberkatan, karena kami merasa diberkati ketika kami memuji dan membesarkan nama-Mu. Kami juga diberkati ketika kami mendengarkan firman-Mu. Kami percaya Tuhan, berkat ini tidak berhenti sampai di sini, tapi akan terus mengalir di dalam kehidupan kami sepanjang hidup kami, karena kami mengiring kepada Allah yang hidup. Terima kasih Tuhan, kami percaya siang hari ini Engkau juga memberkati anak-anak-Mu yang lain Tuhan, yang sakit Engkau sembuhkan, yang di dalam kelemahan iman Kau kuatkan iman mereka, yang mundur jauh daripada-Mu kembali Engkau jamah, nyatakan kasih-Mu di dalam kehidupan mereka. Terima kasih Bapa, Engkau Allah kami yang baik, Allah yang senantiasa mengerti apa yang menjadi kebutuhan kami. Bapa, kami juga mau berdoa Tuhan buat anak-anak-Mu yang membutuhkan dukungan doa, yaitu ibu dari Ibu Horas Bapa. Engkau tolong kepada ibunya ini Tuhan. Engkau adalah Allah kami yang mendengar doa kami. Walaupun ibunya ini tidak beribadah di tempat kami Tuhan, tapi dia juga adalah anak-Mu. Engkau juga memelihara dia. Engkau menolong kepada dirinya ya Bapa. Apapun juga Tuhan yang terjadi di dalam hidupnya, tetap ada di dalam kendali-Mu Tuhan. Sebetulnya tolong orang tua ini Bapa, di dalam usianya yang sudah cukup lanjut Tuhan, Engkau tetap memberi kesehatan kepadanya. Terima kasih buat segala sesuatu. Engkau terus memberkati hidupnya ya Bapa. Bapak, Engkau tolong juga kepada Ibu Titin Bayu Tuhan yang memerlukan pertolongan-Mu Tuhan. Apapun yang menjadi keperluannya Engkau sanggup menolong ya Bapa. Mari Tuhan nyatakan kepada anak-Mu ini. Oh Engkau mengasihi anak-Mu ini Bapa. Engkau tahu apa yang jadi keperluan hidupnya ya Tuhan. Tuhan buka jalan, Tuhan tolong Bapa. Allah yang ajaib, Allah yang berkuasa, Allah yang kami sembah di dalam Yesus Kristus, Allah yang menjadi pengharapan dan penolong kami. Engkau menjawab doa anak-Mu pada siang hari ini. Di dalam nama Yesus kami percaya Tuhan, kuasa-Mu dinyatakan di dalam hidupnya. Terima kasih Bapa. Bapa di surga, berkati anak-anak-Mu yang sudah melayani Engkau sejak pagi hari sampai siang hari ini. Engkau pakai mereka dan beli dahsyat lagi untuk kemuliaan dan kebesaran nama-Mu. Tetap beri mereka kesetiaan dan sukacita di dalam melayani Engkau. Terima kasih Bapa. Bapa, sebentar kami mau pulang tinggal ke tempat ini. Sertai kami dalam perjalanan dan tibakan kami dengan selamat di rumah kami masing-masing Bapa. Kami percaya Engkau menyertai hidup kami. Engkau menjauhkan kami dari hal yang tiada berkenan kepadamu. Engkau menjauhkan kami dari rencana-rencana orang jahat. Engkau menjauhkan kami dari kecelakaan ya Bapa. Karena Engkau menyertai kami dan penyertaan-Mu itu sempurna adanya. Terima kasih, terpujilah nama-Mu. Bapak Ibu Saudara kekasih dalam Yesus, sekarang kita akan menerima berkat. Arahkan mata rohani saudara kepada Yesus, karena berkat itu datang dari Tuhan Yesus. Terimalah dengan iman. Dalam nama Yesus, Tuhan memberkati rumah tanggamu. Dalam nama Yesus, Tuhan memberkati usahamu. Dalam nama Yesus, Tuhan memberkati masa depanmu. Sebab itu sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, sekarang pulanglah dalam damai sejahtera dari Allah Bapa yang melampaui segala akal, yang memelihara pikiran dan hatimu di dalam Kristus Yesus, dan kasih karunia Tuhan Yesus Kristus yang telah menyelamatkan saudara, serta kuat kuasa Roh Kudus yang mengurapi, menyertai, memimpin, membuat saudara berhasil mulai hari ini sampai Maranatha.
Tuhan Yesus datang kembali. Haleluya. Bapa terima kasih. Amin. Selamat siang, Tuhan Yesus memberkati. Di kehadiranmu ku nyanyi Hosana bagi Rajaku